Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian dong. Gimana nih sebelum kita masuk ke dalam ceritanya? Silahkan yang sudah datang absen dulu di kolom komentar ya, dengan menuliskan namanya siapa dan dari kota mana gitu, biar kita semua saling mengenal. Oh, ada Kak Hani, oh ada Kak Esther, oh ada Mama Dut, oh ada Mama Noval, oh ada Kak Herlina Ridwan, oh ada Kak Dian. Jadi gitu, biar kita semua kenal dengan kalian. Kan tak kenal maka tak apa. Itulah pokoknya ya. Jadi buat yang belum absen silahkan absen di kolom komentar. Dan di video kali ini adalah cerita dari yang kemarin ya. Buat kalian nih yang belum nonton ceritanya, silahkan ditonton terlebih dahulu, nanti baru kesini gitu. Karena ini adalah part keduanya yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Teh. Bener gak sih? Bukan teh. Rumah hantu di perkebunan karet. Itu yang benar. Jadi bukan teh ya, tapi kebun karet gitu. Maaf, agak lupa gitu ya. Oke, karena mungkin sudah tahu ya alur ceritanya gimana, gambarnya sudah ada gitu yang sudah nonton di part satunya. Mungkin tanpa langsung berlama-lama lagi ya, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Suara itu kedengeran lagi. Aku dan Sandi mendengarnya. Itu bukan suara jangkrik, San, ucapku. Terus, itu suara apa? Tanya Sandi, mulai ketakutan juga. Kayaknya itu suara pocong. Ah, gila loh, serem amat. Coba lihat aja sendiri kalau nggak percaya. Entah apa yang ada di pikiran Sandi, dia benar berjalan mendekati pintu, kemudian membukanya perlahan. Sandi mengintip keluar. Gak lama setelah mengintip, Sandi lalu memandangku dengan wajah pucat. Kelihatannya dia sangat ketakutan. Wajah pucat Sandi terlihat jelas dalam balut terbang cahaya. Tubuhnya berdiri kaku dengan tangan masih memegang daun pintu, menahan supaya terus terbuka. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Yang aku tahu, pocong masih berada di kamar Pak Rahmat waktu terlahir aku melihatnya. Apakah Sandi melihat hal lain lagi yang menyeramkan? Aku belum tahu. Aku yang duduk di atas tempat tidur masih merasakan ketakutan sisa kejadian sebelumnya. Agak sedikit penasaran, ingin tahu apa sebenarnya yang sedang dilihat Sandi. Sandi. Dengan suara pelan aku memanggil. Sandi tetap diam saja, gak bersuara. Sandi. Namun tetap Sandi gak menjawab. Akhirnya, perlahan aku berdiri lalu berjalan mendekati Sandi. Aku berdiri di belakang Sandi. Ketika dia tahu aku ada di belakangnya, tangan Sandi menggeser pintu sedikit lagi, menambah celah untukku mengintip keluar. Pocong tuh di depan lemari. Suara Sandi terbata-bata, nyaris berbisik. Dia bilang begitu. Suasana ruang tengah sudah lebih gelap dibandingkan sebelumnya ketika aku ke kamar mandi tadi. Entah kenapa, aku lalu mengarahkan pandangan ke tempat yang Sandi maksudkan, yaitu depan lemari. Lemari kayu besar berwarna gelap. Lemari yang lebih tepat disebut lemari pajangan. Letaknya di sudut belakang ruang tengah, menempel ke dinding yang membatasi ruang tengah dengan dapur. Aku terus coba untuk menajamkan penglihatan. Remangnya sungguh membatasi pandangan. Gua nggak lihat, San, ucapku dengan sangat pelan. Di pojok tuh, itu dekat jendela. Dekat jendela? Baiklah, berarti aku harus agak menggeser pandangan ke kanan, letak di mana jendela besar berada. Detik berikutnya, walau samar masih membalut, perlahan aku mulai bisa menangkap objek yang Sandi maksud. Di pojok ruangan, di depan lemari dekat jendela, aku melihat sosok tinggi besar berbungkus kain putih kusam dengan ikatan di beberapa bagian. Iya,
Aku melihat pocong. Bagian wajahnya hanya terlihat hitam gelap. Pocong itu diam berdiri seperti memperhatikan kami yang tengah ketakutan mengintip dari balik pintu. Belasan detik kami habiskan dalam diam, meregang nyali tenggelam dalam ketakutan. Ruang tengah menyemburkan suasana mencekam menusuk sampai ke rongga batin. Gak ada yang bisa kami lakukan. Tutup pintunya, San. Akhirnya aku bicara sangat pelan. Tanpa menjawab, Sandi lalu mulai menutup pintu. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, kami melihat pemandangan yang sungguh sangat membuat ingin menangis. Ternyata pocong mulai bergerak perlahan, maju mendekat ke pintu kamar. Cepetan tutup, San. Aku bilang begitu supaya Sandi bergegas menutup pintu. Pintu akhirnya tertutup. Tapi tiba-tiba kami mendengar suara yang menyeramkan itu lagi. Cerak, cerak, cerak. Sangat jelas, sumbernya seperti berada persis di balik pintu itu. Kemudian kami melangkah mundur, menjauhi pintu. Bukan di atas tempat tidur, tapi kami lebih memilih untuk duduk di lantai, tepat di bawah jendela kamar. Di sudut itu kami lanjut diam dalam cengkram ketakutan. Jendela kamar yang tepat berada di atas kepala, terbuat dari kayu yang memiliki rongga-rongga memanjang untuk sirkulasi udara. Sesuai dengan fungsinya, melalui rongga-rongga ini, angin malam yang dingin mencekat masuk semilir. Hembusannya meniup tengkuk. Kami yang masih terkungkung kecemasan semakin tenggelam dalam cekam yang terdalam, terus memandang ke pintu, berharap tetap terus tertutup. Di bawah pintu kamar ada sedikit celah, lebarnya mungkin hanya 1 cm. Tapi dari celah kecil itu sesekali kami melihat ada bayangan berkelebatan, seperti ada sosok yang mondar-mandir di ruang tengah. Sekali lagi kami hanya terdiam. Gue gak tahan doh. Mendingan kita cabut dari sini. Hah? Cabut kemana? Kita di tengah antah berantah ini, jawabku. Kita kabur lewat jendela saja doh. Nyaris berbisik, aku dan Sandi akhirnya terlibat percakapan. Terbesit sedikit keinginan untuk ikut ajakan Sandi kabur keluar melalui jendela. Tapi timbul pertanyaan berikutnya, akan kemana kami pergi? Ditambah harus berjalan kaki, karena mustahil naik motor karena kuncinya ada di ruang tengah. Gak, San, gak bisa. Kita gak tahu harus kemana. Tetapi masa kita mau di sini terus sih? Serem doh. Nada bicara Sandi semakin gemeteran. Sangat jelas dia menahan tangis ketakutan. Aku meraih jam tangan di tempat tidur. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 2 kurang sedikit. Sebenarnya hanya beberapa jam saja waktu subuh tiba, tapi tampaknya waktu akan berjalan sangat lamban. Cerak, cerak, cerak. Sekali lagi suara itu muncul. Setelah beberapa belas menit lamanya gak kedengaran. Kali ini sepertinya sumber suara agak menjauh, gak lagi tepat di balik pintu. Suasana kembali mencekam. Aku mengernyitkan dahi, memandang ke arah Sandi bertanya-tanya, ketika tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Tapi bukan pintu kamar. Lalu pintu mana? Sepertinya pintu depan. Tapi siapa yang membukanya? Hening kembali terjadi. Suara malam menyeruak sepi. Tiba-tiba suara pintu terdengar lagi, tapi kali ini diikuti dengan suara brak. Bantingan pintu mengagetkan kami berdua. Lagi-lagi hening. Benar-benar hening. Suara serangga malam pun gak ada yang kedengeran. Berikutnya dari kejauhan kami mendengar lolongan panjang anjing hutan. Suaranya memecah sunyi, menambah cekam. Gak ada lagi penampakan dan pergerakan seram. Beberapa jam berikutnya kami terus menikmati suasana seperti itu sampai subuh menjelang. Terornya menusuk sampai ke nadi, melumat meremukkan nyali. Singkat cerita, suara perbincangan Sandi dan Pak Rahman yang sesekali diselingi gelak tawa terdengar dari ruang tengah, membangunkan aku dari tidur. Aku melirik ke jam tangan, ternyata sudah jam 8 pagi. Jendela kamar terbuka lebar, mentari menyerbakan sinarnya, menyentuh setiap sudut kamar, menghangatkan. Suara burung sedang bercengkrama di ranting pohon terdengar riang. Beberapa di antaranya terlihat mengintip memperhatikan aku yang masih berselimut di atas tempat tidur.
Sungguh merupakan pagi yang sangat indah buatku. Udara bersih dan sejuk terhirup tanpa polusi, menyegarkan raga, membersihkan jiwa. Keadaan yang sangat jarang aku dapatkan di Jakarta, hampir mustahil malah. Mengesampingkan peristiwa yang baru saja aku dan Sandi alami semalam, suasana pagi di perkebunan kerat ini sangat menyenangkan. Ya itu tadi, menyejukkan. Bangkit dari tempat tidur, duduk sebentar di pinggirnya. Kemudian aku keluar kamar. Udah bangun juga Aldo akhirnya. Mau kopi atau teh? Pak Rahman menyapa dengan senyum selebar bahu. Biar nanti saja saya bikin sendiri Pak, jawabku. Aku lalu ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelahnya kami bertiga terlibat percakapan santai di ruang tengah. Tapi sama sekali belum membahas peristiwa seram yang aku dan Sandi alami. Kami belum berani menanyakan ke Pak Rahman. Ya nanti saja kalau sudah di luar rumah. Percakapan tentu saja membahas hal-hal apa saja yang akan kami lakukan pada hari itu. Hari ini kami akan mengambil sampel tanah dari beberapa bagian lahan dan sampel karet yang ada di sini Pak. Mungkin hari ini itu aja dulu, Sandi bilang begitu. Aku mengangguk setuju. Oh ya sudah, paling nanti saya bisa menemani sampai siang saja. Setelah itu pulang ke kota. Nanti malam ada urusan yang gak bisa ditinggalkan. Ya besok pagi saya akan balik ke sini lagi. Begitu kata Pak Rahman. Aku dan Sandi sejenak berpandangan. Jadi nanti malam kami berdua di sini sendirian Pak? Tanyaku dengan nada cemas. Iya. Gak apa-apa kan? Aman kok di sini. Iya, emang kelihatannya aman sih Pak. Tapi kenapa Bang Sandi? Enggak Pak, nanti saja. Begitulah. Ya sudah, perbincangan selesai ketika matahari sudah semakin meninggi. Kemudian sekitar jam 10 kami memulai kegiatan, berkeliling ke setiap sudut lahan perkebunan, mencari semua data dan sampel yang dibutuhkan. Dalam prosesnya, Pak Rahman terus menemani sesuai dengan janjinya. Nah, singkat cerita, gak lama-lama, sekitar jam 2 siang lebih sedikit, kegiatan kami selesai. Aku dan Sandi sudah mendapatkan semua yang kami butuhkan untuk dibawa ke Jakarta. Jam 2 itu juga kami baru sempat makan siang. Makan seadanya hasil masakan Pak Rahman. Selesai makan, aku yang malam sebelumnya kurang tidur, tiba-tiba sangat mengantuk. Karena itulah aku akhirnya pamit untuk istirahat sebentar di kamar, meninggalkan Sandi dan Pak Rahman di ruang tengah. Oh ya, Bang Aldo, nanti saya pamit pulang ke kota ya. Besok pagi balik ke sini lagi. Begitu Pak Rahman bilang sebelum aku masuk ke kamar. Pak, benar-benar gak bisa semalam lagi temani kami ya Pak? Ucapku agak memelas. Tapi Pak Rahman bilang gak bisa, seperti yang dia sudah bilang sebelumnya, kalau ada urusan yang gak bisa dia tinggalkan. Ya sudah, aku dan Sandi hanya bisa pasrah. Setelahnya aku masuk kamar untuk beristirahat, lalu tertidur pulas, sangat pulas. Mengucek-ucek mata, lalu memperhatikan sekitar. Ternyata hari sudah mulai gelap. Sinar matahari yang masuk dari jendela menunjukkan kalau sudah sore. Lagi-lagi aku melirik jam tangan, dan benar, sudah hampir jam 5:30. Ya tentu saja, kamar juga mulai gelap. Sandi kemana ya? Kok sepi gini? Gerutuku dalam hati. Sekitar 3 jam lamanya aku tertidur pulas. Cukup membuat tubuh lebih segar. Aku lalu keluar kamar, mendapati ternyata ruang tengah sudah agak gelap. Sandi kenapa gak nyalakan lampu sih? Lagi-lagi aku menggerutu. Tentu saja, yang pertama kali aku lakukan adalah menyalakan lampu petromak ruang tengah. Setelah itu menyalakan lampu lainnya, lampu kamar, dapur, juga lampu teras. Nah, ketika ruang tengah sudah terang, aku melihat ada secarik kertas di atas meja. Di kertas itu ada tulisan tangan Sandi, isinya begini. Duh, gua ke kota dulu ya, mau beli barang-barang keperluan kita. Ikut Pak Rahman sekalian. Tenang saja, sebelum malam gue udah balik kok. Begitu isi pesan Sandi. Ah sialan, aku ditinggal sendirian. Tega sekali tuh orang.
Setelah membaca pesan itu, aku amat sangat berharap kalau Sandi akan memenuhi janjinya, datang sebelum malam. Tapi ini sudah nyaris jam 6, gelap mulai menutupi perkebunan. Waktu maghrib tiba, aku langsung menuju kamar mandi untuk berwudu. Beberapa timbaan air dari dalam sumur aku lakukan untuk memenuhi bak. Entahlah berapa dalam sumurnya ini, ditambah karena hari sudah gelap, aku jadi nggak bisa melihat dasarnya. Selesai berwudu, aku langsung menunaikan sholat di kamar depan. Kehusyukan beribadah sejenak dapat melupakan semua perasaan takut dan cemas yang aku rasakan sejak kemarin. Akhirnya malam benar-benar tiba. Sudah jam 7 lewat. Belum ada tanda-tanda kedatangan Sandi. Aku menunggunya di teras depan sambil terus menata perkebunan karet yang tentu saja sudah gelap gulita. Tapi malam ini yang gak berbeda. Ternyata langitnya cerah penuh bintang. Ditambah sesekali terlihat muncul rembulan dari sela-sela rindangnya pepohonan. Sepertinya gak ada awan yang menghalangi penampakannya. Suasana seperti itu. Sejenak aku bisa melupakan kalau sebenarnya sedang berada sendirian di tengah tempat antah berantah seperti ini. Sendirian. Seharusnya sudah saatnya makan malam, tapi aku gak merasa lapar. Lebih memilih untuk merokok dan minum kopi saja di teras sambil menunggu kedatangan Sandi. Tapi entah sudah berapa batang rokok yang sudah aku habiskan, Sandi belum datang juga. Singkat cerita, jam 9 lewat 15 menit. Udara yang sejak sore tadi gak ada pergerakan, kali ini perlahan bertiup. Semilir angin mulai menerpa tubuh dan wajah. Cukup dingin. Langit dan rembulan yang tadinya sedikit memberi serpian cahaya perlahan meredup. Bayang-bayang pepohonan karet yang awalnya dapat terlihat hingga ke barisan cukup jauh perlahan semakin gelap. Aku hanya bisa melihat barisan siluet tipis pekat. Gila, kemana sih Sandi? Belum nongol juga tuh orang. Aku terus menggerutu. Singkat cerita, jam 10 lewat sedikit. Udara semakin dingin, dibawa oleh angin sepoi yang bertiup dari depan. Pemandangan, ya jangan ditanya lagi. Langit sudah gelap total. Bintang sama sekali nggak nampak. Rembulan sepertinya tertutup awan. Jadinya malam semakin pekat. Di titik ini, aku yang sejak tadi selalu sukses mengelola isi kepala agar nggak berlari liar bermain di wilayah seram, tampaknya mulai kalah. Pikiran akhirnya mulai menjelajah gak karuan, terbawa suasana sekitar yang sungguh mulai mencekam. Sepetang lagi baru masuk rumah, ucapku dalam hati. Tentu saja, entah sudah berapa baris kalimat makian yang terucap di setiap menit aku menunggu kedatangan Sandi, ya karena kesal. Singkat cerita, jam setengah 11, aku mulai mencium bau aneh. Gak wangi tapi menyengat. Awalnya gak yakin, tapi lama-kelamaan aku sadar dan yakin ini bau apa. Aku mencium bau kentang, seperti bau kentang yang sedang direbus. Baunya kadang mendekat pekat, kadang semilir menjauh, kadang menghilang, berputar seperti itu selama belasan menit. Aneh, padahal sejak sore tadi aku sama sekali gak merebus apa-apa kecuali air buat kopi. Lagi pula di rumah ini gak ada kentang sama sekali. Lalu bau kentang rebus ini dari mana? Di tengah hutan perkebunan karet gini, siapa yang sedang merebus kentang? Pikiran mulai melanglang buana, bermain dengan nyali. Perasaan juga mulai gak enak. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Jam 11 lewat, hampir tengah malam. Seharusnya jam segini aku sedang mengantuk-ngantuknya menuju tidur. Tapi kali ini situasinya sangat berbeda. Kali ini sungguh sangat keterlaluan kondisinya, menjadikan aku segar bugar tanpa kantuk sedikit pun. Aku duduk di kursi ruang tengah berbalut kain sarung, tetap ditemani rokok filter yang sambung menyambung aku sulut. Gak berani aku masuk kamar, takut. Sesekali mengintip keluar jendela, melihat kalau Sandi tiba-tiba datang. Tapi terus saja aku dikecewakan.
Sandi belum juga terlihat batang hidungnya. Jam 12 kurang sedikit. Srek, srek, srek. Tiba-tiba terdengar suara seperti itu dari kejauhan. Suaranya terdengar seperti ada orang yang sedang melangkahkan kakinya di atas semak belukar. Sebegitu sepinya keadaan, aku sampai bisa mendengar detail seperti ini. Srek, srek, srek. Terdengar lagi. Setelah beberapa kali, aku semakin yakin kalau itu memang benar suara langkah kaki. Apa itu Sandi? Tapi kan dia bawa motor ke kota. Kenapa kembalinya jalan kaki? Sepertinya nggak mungkin. Atau itu penduduk dari desa terdekat? Entahlah. Ya sudah, akhirnya aku memberanikan diri untuk mengintip melalui jendela. Ya penasaran. Dari celah tirai, aku hanya melihat kosong dan gelap. Tapi cekam mulai semakin terasa. Sepinya nggak biasa, heningnya seperti bicara. Rasa takut mulai muncul di permukaan. Aku nggak lagi bisa mengendalikan ketika suara langkah kaki di atas semak masih terdengar, tetapi sama sekali nggak terlihat sosok sang empunya langkah. Mendadak, aku merasakan situasi semakin mencekam, entah karena apa. Mundur beberapa langkah menjauhi jendela, kemudian aku duduk di kursi panjang, masih di ruang tengah. Sejak beberapa menit yang lalu, mungkin nyaris semua doa yang kuhafal sudah terucap pelan, namun ketakutan tetap di kepala gak mau menghilang. Tarikan nafas hanya sebatas leher, gak ada kekuatan untuk menghirup udara dalam-dalam. Keringat dingin mulai mengucur pelan, membasahi kulit kepala, turun ke dahi dan wajah. Aku mulai tenggelam dalam suasana mencekam. Desir udara yang tadinya bertiup bergerak seketika menghilang, mati. Suara pepohonan yang bergoyang karena angin tiba-tiba hening, sepi tanpa aba-aba. Tuhan, lindungi aku, selamatkan aku. Berikan kekuatan untuk dapat melalui malam mencekam ini satu malam lagi. Sekali lagi, aku mendengar suara langkah-langkah kaki yang sepertinya sedang berjalan di atas semak dan rebutan. Awalnya terdengar jauh, semakin lama semakin mendekat, dan akhirnya berhenti tepat di depan rumah. Jam 1 lewat tengah malam. Sekali lagi, aku memberanikan diri untuk berdiri dan mendekat ke jendela. Ingin tahu ada apa sebenarnya di luar. Suara langkah kaki siapa yang ada di halaman? Tirai lusuh menggantung menutupi jendela, perlahan aku geser sedikit demi sedikit, membuat celah ruang untuk mengintip. Setelah sudah cukup ada celah, barulah terlihat keadaan di luar. Walaupun sudut pandangnya masih sempit, lampu templok yang aku pasang di luar berbahan minyak tanah yang ukurannya cukup besar bisa menerangi rumah sampai belasan meter. Sepi. Di bagian kiri halaman gak ada siapa-siapa. Remang cahaya menunjukkan seperti itu. Di kejauhan, aku masih bisa melihat pohon-pohon karet yang berduri berbaris walau hanya berbentuk siluet. Kokoh tegak dalam hening dan diam. Kemudian aku menggeser sudut pandang ke bagian tengah halaman. Ternyata sama saja, hanya kosong sepi di tengah remang cahaya. Rasa takut yang kurasakan beberapa detik ke belakang sudah sedikit mereda. Tiba-tiba kembali mencuat lagi memenuhi isi kepala. Ketika pandangan mulai bergeser ke sebelah kanan, persis di depan rumah. Di situ aku melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Pemandangan samar tapi masih terpampang. Memincingkan mata, mengucuknya sekali lagi, berusaha menajamkan penglihatan supaya bisa menembus gelap. Beberapa belas detik kemudian, barulah aku bisa menangkap cukup jelas, melihat dengan mata kepala sendiri yang sejak tadi membuat penasaran. Seketika detak jantung seperti berhenti, desir aliran darah mengalir pelan, bulu kuduk berdiri. Aku kembali tercekat ketakutan
ketakutan ketika melihat ada beberapa sosok sedang berdiri di dalam gelap. Benar, di antara pepohonan karet ada beberapa sosok berbentuk seperti manusia. Entahlah, mungkin jumlahnya 6 atau 8. Aku belum bisa memastikan. Jangankan jumlahnya, bentuk pastinya pun aku masih belum yakin, karena masih berbentuk siluet, yaitu bayangan hitam. Aku sangat ketakutan, masih terus terpaku melihat mereka. Coba mencerna dan lebih jelas lagi menangkap bentuk sosok-sosok itu. Tangan masih tetap menahan tirai jendela, menjaga supaya bisa terus ada celah untuk melihat luar. Setelah mungkin 1 menit kemudian, barulah pandangan bisa menangkap semuanya. Beberapa sosok ini berdiri 2 baris ke belakang. Entah berapa jumlahnya karena yang di belakang tertutup gelap pekat. Aku hanya bisa melihat cukup jelas hanya 3 atau 4 baris di depan. Tapi yang pasti, aku bisa sangat jelas melihat sosok-sosok yang berada di depan karena jaraknya paling dekat dengan aku. Mereka terlihat sedang menggotong sesuatu. Setelah aku pertegas dan pastikan lagi, ternyata mereka sedang membopong keranda mayat. Mereka berdiri diam menghadap ke rumah. Iya, hanya itu yang mereka lakukan. Berdiri diam sambil membopong keranda jenazah. Aku tercekat-cekam, gak mampu menelan ludah sendiri, ketakutan. Sampai akhirnya memutuskan untuk melangkah mundur menjauhi jendela. Ketika tiba-tiba melihat mereka mulai bergerak, beberapa sosok itu bergerak maju, melangkah seperti melayang pelan mendekat ke pintu rumah. Ya Tuhan, aku berdiri di sudut ruang tengah dalam remang cahaya petromak yang mulai kehabisan bahan bakar. Keringat dingin mengucur, tubuh mulai gemeteran. Terus memandang ke arah pintu, berharap semoga gak ada yang membukanya dari luar. Tapi harapan hanya tinggal harapan, karena aku melihat kalau gagang pintu mulai bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. Diam terpaku, hanya itu yang bisa aku lakukan. Beberapa belas detik kemudian, hal yang paling aku takutkan sejak tadi akhirnya terjadi. Pintu rumah mulai terbuka perlahan. Benar, ada yang sedang berusaha membukanya dari luar. Refleks, aku lalu bergegas mengambil kunci motor yang tergeletak di atas meja. Aku berniat untuk melarikan diri lewat pintu belakang. Ketika sedang melangkah menuju pintu belakang, aku melirik ke pintu depan. Saat itulah aku melihat pemandangan sangat seram. Pintu depan sudah terbuka lebar. Di situ, aku melihat sosok-sosok seram yang sebelumnya ada di halaman. Satu persatu mulai masuk ke dalam rumah. Sudah, aku gak tahan lagi, langsung membuka pintu belakang, lalu berlari ke samping rumah. Di situ motorku terparkir. Dalam gelap, pelan-pelan aku mendorong motor menuju jalan setapak depan rumah. Sebisa mungkin aku nggak menghasilkan suara sedikit pun. Dalam proses mendorong motor inilah, sekilas aku melirik ke dalam rumah yang pintunya masih terbuka lebar. Saat itu terlihat pemandangan seram yang gak akan pernah aku lupa sepanjang hidup. Di ruang tengah yang masih diterangi oleh redupnya cahaya petromak, aku melihat ada beberapa sosok seram tinggi besar sedang berdiri mengelilingi keranda mayat yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Aku menahan tangis ketakutan melihat itu semua. Selanjutnya, aku terus mendorong motor menjauhi rumah. Setelah sudah cukup jauh, aku lantas menghidupkan mesin motor, menyala. Kemudian tancap gas, aku melarikan diri, membelah perkebunan karet di tengah malam buta. Nafas masih tersengal, badan masih gemetar ketakutan. Lampu motor jadi penerangan satu-satunya bagiku untuk melihat jalan setapak. Motor nggak bisa kupacu dengan kecepatan tinggi karena sama sekali belum hafal jalan yang harus ditempuh. Tapi pokoknya harus terus menjauh. Laju motor yang gak terlalu kencang inilah yang membuatku masih bisa melihat sekeliling dengan cukup jelas. Masih bisa mencium aroma di sepanjang jalan yang aku lintasi. Kok aroma?
Iya, dalam perjalanan melintas perkebunan karet, tiba-tiba aku mencium bau kentang rebus itu lagi. Kali ini sangat menyengat. Ya Tuhan, apalagi ini? Bau kentang rebus semakin tercium. Sampai ketika akhirnya aku melihat ada sesuatu beberapa belas meter di depan. Di sebelah kanan jalan yang tengah aku lalui, aku melihat ada sosok yang awalnya samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Sosok itu berdiri tegak, diam, menyeramkan. Setelah sudah dekat dan semakin dekat lagi, akhirnya aku bisa melihat dengan jelas di bawah sorot lampu motor. Dengan sangat jelas aku melihat ada sosok pocong sedang berdiri di pinggir jalan di bawah pepohonan karet. Pocong itu diam, namun seperti memperhatikan. Aku ketakutan, merinding, sampai akhirnya pocong itu benar-benar sudah berada di samping kanan. Panik, aku langsung memacu motor lebih cepat lagi. Karena keadaan yang sangat gelap, ditambah kondisi jalan yang belum aku kenal sama sekali, akhirnya sesuatu yang aku takutkan sejak tadi terjadi. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba aku terjatuh dari motor. Hentakan yang cukup keras membuat aku gak sadarkan diri setelahnya. Tapi sebelum benar-benar gak sadar, sekilas aku melihat kalau pocong tadi seperti bergerak mendekat ke tempat aku tergeletak. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Gelap. Doh, bangun doh. Aku mendengar suara Sandi. Hari sudah gak gelap lagi. Di sekelilingku sudah berdiri beberapa orang yang wajahnya gak aku kenal, kecuali Sandi dan Pak Rahman. Singkat cerita, ternyata aku ditemukan pagi-pagi oleh Sandi, Pak Rahman, dan beberapa orang dari desa terdekat. Setelah mereka mendapati rumah perkebunan karet tempat kami tinggal dalam keadaan kosong. Setelah itu pula, akhirnya aku jadi tahu alasannya kenapa Sandi gak datang malam itu. Ternyata dia juga tersesat di perkebunan karet itu, mengalami juga peristiwa paling seram yang pernah dialami dalam hidup. Dan itulah untuk ceritanya di part yang kedua ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Tapi tenang aja, karena masih ada lanjutan ceritanya lagi di part yang ketiganya. Nah, buat kalian nih yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silakan kalian tetap stay terus dan pantengin terus channel Dimensi Mimpi ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini dari part 1 sampai part 2 sekarang ini. Makasih banget atas supportnya, makasih yang selalu hadir, makasih yang selalu absen di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Oke, untuk kali ini mungkin sampai di sini aja dulu ya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, di hari berikutnya. Sekian dulu, saya mewakili tim Dimensi Mimpi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.